Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Liana Putri dengan NIM 2719 dan rekan saya Febriana Hermalasari dengan NIM 2702. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gelmayu merupakan gelang yang berasal dari limbah yang sudah tidak terpakai. Gelang ini menggunakan limbah bekas kayu furniture yang sangat banyak keberadaannya di Jepara. Manfaatnya limbah kayu yang dijadikan sebagai kerajinan tangan bertujuan untuk mengurangi limbah yang ada di Jepara. Samping itu dapat menambah pekerjaan sampingan karena pembuatannya yang terbilang mudah dan cepat. Melihat banyaknya limbah kayu yang terbengkalai dan juga hanya sekedar menjadikan bahan bakar untuk memasak, membuat kami berpikir untuk memanfaatkan limbah tersebut. Pemikiran kami akhirnya berfokus pada kerajinan limbah kayu. Namun pada saat sesi kali ini fokus dengan gelang manik kayu atau gelmayu. Analisis produk. Dalam pembuatan produk kerajinan kayu diperlukan pengetahuan tentang sifat kayu seperti jenis, keawetan, daya serap, tekstur, kekerasan, kelenturan, dan sebagainya. Sifat-sifat kayu sangat penting diketahui oleh pengusaha kerajinan kayu. Pemahaman tentang sifat kayu menjadi pertimbangan utama dari memilih kayu yang tepat untuk pembuatan produk. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan tentang berbagai sifat kayu juga dapat digunakan untuk memilih kemungkinan pengganti jenis kayu lainnya apabila jenis yang digunakan sulit didapatkan atau harganya mahal. Beberapa jenis bahan baku yang dapat digunakan dalam kerajinan limbah kayu itu bahan baku kayu utuh, bahan baku limbah kayu, dan bahan baku olahan, dan bahan baku pendukung. Produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena produk kerajinan daur ulang limbah kayu ini dapat terbuat dari bahan-bahan yang memiliki harga lebih ekonomis, sehingga dapat dimiliki oleh banyak dengan biaya yang relatif murah. Selain itu juga produk kerajinan limbah kayu memberikan manfaat bagi yang suka dengan bahan atau produk yang ramah lingkungan, unik, dan kreatif. Gelang limbah kayu merupakan produk kreasi yang berasal dari limbah kayu menjadi kerajinan rumah tangga ataupun furniture yang unik, seperti gelang couple. Dengan menerima custom produk misalnya gelang couple yang unik dan masa kini dapat digunakan sesuai fungsinya sebagai hiasan ataupun sekedar mempercantik penampilan. Oke, kita ke analisis pasar, kekuatan atau strength. Limbah kayu sangat ramah lingkungan, bahan baku mudah didapat, produk terbilang unik karena diinovasikan sedemikian rupa sesuai keinginan dan tren masa kini. Kemudian kelemahan atau weakness. Anggapan remeh terhadap kerajinan limbah kayu belum memiliki cukup pengalaman dan kurangnya strategi pemasaran. Lalu peluang atau opportunity. Pertama, mempromosikan produk di tempat-tempat yang strategis. Kedua, produk yang masih punya potensi untuk dikembangkan ke depannya. Ketiga, produk baru yang unik akan menjadi peluang yang tinggi untuk dikenalkan ke masyarakat, karena mereka akan merasa ingin tahu tentang produk kerajinan dari limbah kayu ini. Lalu ada ancaman atau threats. Pengusaha kerajinan dengan bahan limbah kayu, munculnya usaha yang memiliki produk serupa namun dengan harga yang lebih murah, lalu mengoptimalisasi kualitas produk dan layanan konsumen maksimal, memaksimalkan upaya promosi dan menjaga kualitas produk, lalu meningkatkan inovasi produk dan strategi bisnis yang ditiru. Kemudian analisis pemasaran. Produk daur ulang memiliki keunggulan dibanding produk yang lebih dulu beredar. Di antaranya keunikan desain dari limbah kayu dan kondisi yang ramah lingkungan. Produk ini juga memiliki kelebihan karena apa yang digunakan adalah bahan daur ulang tanpa mengurangi sisi kualitasnya. Sehingga dengan adanya yang menggunakan produk kami, saya tidak langsung ikut turun berperan terhadap pelestarian lingkungan. Barang jadi kerajinan kayu seperti gelang couple yang berasal dari limbah kayu. Lalu ada price. Dalam strategi pitching atau ini sengaja diluncurkan dengan harga yang cukup murah. Hal ini karena keunggulan produk kami yang memiliki cost production yang rendah. Dengan ini masyarakat mendapatkan pilihan produk unik yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu kemarin ada place.
Tempat yang digunakan untuk produksi kerajinan tangan limbah kayu ini berada di Jepara, Jawa Tengah. Lalu promosi di produk kerajinan limbah kayu dilakukan dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti event-event kerajinan, pameran produk ramah lingkungan, melakukan sistem promosi, melakukan promosi dengan strategi bonus bagi yang membantu menjualkan, promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan lain-lain, dan juga promosi di marketplace. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriana Nurmalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan ekonomi. A. Kebutuhan dana. 1. Alat. Gergaji mesin 350.000, mesin bubut 379.000, bor keyless 165.000, amplas 2 meter 10.000, total 904.000. 2. Bahan baku untuk 50 pieces. 1. Limbah kayu 1 karung 50.000. 2. Tali gelang adjustable 10 meter 14.000. 3. Aqua politur 70.000. Total 134.000. Yang ketiga, biaya tambahan. 1. Plastik op lem ukuran 25 x 35 sebanyak 50 pieces 8.000. 2. Label nama 50 pieces 33.000. Total 41.000. B. Perhitungan laba rugi. 1. Harga pokok penjualan. Bahan baku 134.000, bahan tambahan 41.000. Jumlah HPP 175.000. 2. Harga jual. HPP dibagi hasil produk. 175.000 dibagi 50 sama dengan 3.500 plus keuntungan 5.000. Harga jualnya yaitu 8.500. 3. Hasil penjualan. Hasil produk dikali harga jual. 50 dikali 8.500 sama dengan 425.000. 4. Laba bersih. Hasil penjualan dikurangi HPP. 425.000 dikurangi 175.000 sama dengan 250.000. Untung per minggu. 250.000 dikali 7 sama dengan 1.750.000. Untung per bulan 250.000 dikali 30 sama dengan 7.500.000. C. Analisis keuntungan. Dengan hasil penjualan 1 pieces, kami mendapatkan keuntungan sebesar 5.000. Jika kami dapat menjual 50 pieces tersebut, kami akan mendapatkan keuntungan sebesar 250.000. Metode pelaksanaan. Kegiatan praproduksi. Dalam kegiatan praproduksi ini terdiri dari survei pasar, yaitu suatu kegiatan untuk mendata bahan dan alat yang dibutuhkan. Dalam kegiatan survei pasar ini, tidak hanya melakukan pendataan bahan dan alat, tetapi juga melakukan kegiatan pendataan harga alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi gelmayu. Selain itu, dalam kegiatan praproduksi ini yaitu mencari tempat yang akan dijadikan untuk melakukan penjualan gelmayu. Selanjutnya, kegiatan produksi. Gelmayu dibuat dari bahan dasar limbah kayu. Limbah kayu tersebut kami peroleh dari mebel-mebel yang ada di daerah Jepara. Pada pembuatan gelmayu sama dengan pembuatan gelang pada umumnya. Tetapi, gelmayu ini dibuat dari barang dasar limbah kayu dan ukurannya lebih kecil. Proses pembuatan pertama gelmayu ini yaitu dengan mengambil limbah kayu dari tempat mebel yang ada di sekitar Jepara. Setelah itu, bersihkan limbah kayu dari kotoran yang menempel dan juga potong sesuai dengan ukuran yang akan dibuat. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses finishing. Setelah itu, proses disatukan dengan talinya. Setelah itu, dibungkus dan tak lupa dengan label produknya. Lalu, gelmayu tersebut siap dipasarkan. Selanjutnya, pengemasan. Gelmayu akan dikemas sesuai dengan bentuk dan ukuran produk tersebut, sehingga menjadi cantik dan menarik. Kemasan tersebut memiliki bagian yang bening sehingga gelmayu dapat terlihat walaupun berada dalam kemasan. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang akan digunakan dalam memasarkan produk gelmayu diantaranya yaitu A. Sistem direct selling, melakukan pemasaran gelmayu dengan cara menjual produk ke konsumen secara langsung. Yang kedua, secara online, melakukan pemasaran menggunakan sosial media dan marketplace.